Salam, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali. Kita ada sebagaimana ada saat ini. Ini merupakan kasih pemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Boleh kita rasakan saat ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, khususnya yang berada di rumah, di mana saja pun kita berada, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita puji Tuhan. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kami menyembah
kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Karena kami Tuhan yang mau rindu Tuhan akan uluran tangan-Mu. Mari Bapa, saat sore ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Senantiasa Tuhan Engkau Roh Kudus Tuhan yang selalu berkarya dan bekerja di dalam kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara kami Tuhan khususnya yang berada Bapak Ibu yang berada di rumah Tuhan. Mari Tuhan lawati mereka Bapa. Gerakan mereka Tuhan akan haus kebenaran firman-Mu Bapa. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Melingkupi kami semua. Mari Bapa, biar senantiasa ibadah kami saat sore ini Tuhan kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Urapi kami Tuhan, urapi kami sebagaimana ada Bapa. Kami tidak mampu Tuhan melayani Engkau, namun kami percaya tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami sehingga di dalam kami melayani Engkau Tuhan penuh sukacita damai sejahtera dipadamu Tuhan. Khususnya hamba-Mu Tuhan, biji mata-Mu. Urapi Tuhan sebentar lagi Bapa yang menguraikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saat ini ya, beberapa belakangan ini banyak hal yang kita tidak tahu dan tidak kita pernah terpikir di dalam kehidupan kita ya. Namun saat ini mari kita tanggalkan beban kita. Amin. Datang ke hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Amin. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Agar kebebasan kesedihannya ada di dalam hatimu.
setia menghibur hati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan membawakan pujian Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Pujian ini bila kita naikkan kepada Tuhan, sungguh Roh Kudus menyentuh hati kita. Di saat kita berbeban berat, di saat kita hilang harapan, tiada satupun sobat kita yang bisa kita mengadu. Namun jangan lupa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada satu Tuhan yang selalu setia menopang kita. Hal kesukaran, hal kesulitan yang membuat kita hilang harapan kita, Tuhan ubah keadaan situasi kita, Tuhan ubah keluarga kita, Tuhan ubah keluarga kita menjadi damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, khususnya yang di rumah, mari kita bawa keluarga kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita berbicara kepada Tuhan lewat pujian ini di saat ku berat. Amin. Haleluya. Saat ku berat. Haleluya. Ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang keadaan yang ku alami.
dengan menaikkan pujian ini. Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami merasakan uluran tangan-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu Bapa. Di saat kami Tuhan menanggung beban berat. Di saat kami Tuhan hilang harapan, tidak tahu kami mau kemana kami menuju. Namun Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup Tuhan membuat kami lagi Tuhan tegak lagi Tuhan berdiri untuk tetap setia kepada Engkau Bapa. Mari Bapa, Engkau bersama kami dan kami selalu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan biarkan kami karena kesulitan, permasalahan yang kami alami Bapa membuat kami lebih Tuhan jatuh. Namun Bapa, kami percaya gelar-Mu, tongkat-Mu Bapa yang membuat kami mampu menjalani hari-hari kami. Saat ini juga Bapa, kami haus Tuhan suara-Mu. Kami rindu kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Roh Kudus yang selalu berkarya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, supaya berkat-Mu saat sore ini Tuhan boleh kami renungkan, perhatikan, bahkan Tuhan lebih penting boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan ada sebagaimana ada menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan selanjutnya kami berikan untuk Ibu Gembala. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah, kita bersyukur walaupun kita yang ada di rumah, tapi kita satukan keluarga kita sama-sama. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita akan belajar firman Allah pada sore hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita akan buka firman Allah dalam Perjanjian Lama. Mazmur. Mazmur pasal 29 Mazmur pasal 29 ayat 13. Oh maaf, Mazmur 71 ayat 22. Mazmur 71 ayat 22. Hati yang berlimpah ucapan syukur. Haleluya. Udah kita baca sama-sama, baik yang ada di dalam gereja dan yang ada di rumah.
Mari kita baca sama-sama firman Allah ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur pasal 71 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku pun mau bersyukur bagimu dengan gambus atau yang aku menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi dan yang kudus Israel. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan, kalau sama-sama kita telah membaca firman Allah ini yang mengatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Raja Daud, kita tahu dia seorang yang suka memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyembah, berdoa kepada Tuhan. Dia juga tak lepas dari tantangan, rintangan dalam kehidupannya ya. Kita sudah banyak tahu bagaimana Raja Daud ini banyak mengalami juga masalah dalam kehidupannya, tetapi dia tidak mau lari kepada siapa-siapa. Dia lari kepada Tuhan. Dalam masalah dia memuji Tuhan, dia ambil gambus dan dia ambil kecapi. Dia memuliakan nama Tuhan karena dia tahu di dalam memuliakan nama Tuhan di situ ada sukacita, damai dari Allah, dan segala masalah pasti Tuhan akan lalukan dalam kehidupannya. Nah, saudara, mengucap syukur adalah perintah Tuhan yang harus ditaati. Kata lihat, Daud juga belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kita semua yang ada pada saat ini, baik yang ada di sini dan di rumah, kita mengucap syukur karena perintah Tuhan itu kita harus taati dalam hidup kita. Orang yang mampu mengucap syukur di segala keadaan mendapatkan ya percayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang mampu mengucap syukur berarti dia percaya sungguh kepada Tuhan, walaupun ada beban, ada masalah datang dalam kehidupannya, dia belajar mengucap syukur. Ya. Memang kalau dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, mengucap syukur susah ya. Tetapi apa yang firman Allah kata, ajarkan, belajar mengucap syukur. Apalagi kita berada pada pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang bingung, banyak orang yang stres menghadapi masalah ini. Sampai ada kesaksian berkata, ada ibu berkata, aduh suami saya jadi stres. Kenapa bu? Habis itu sudah dihentikan dari pekerjaan, padahal kami masih bayar cicilan. Jadi saya ikut stres, saya tidak tahu mau kemana saya ini. Tapi kata Iqbal padanya, berdoa ibu. Ini yakinkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, sanggup menolong dan membuka jalan bagi orang percaya. Ya, bagi orang percaya kepada Tuhan jangan takut. Kalau kita berserah sungguh kepada Tuhan, pasti Dia akan nyatakan kuasanya, pasti Dia akan buka jalan. Dia hanya melihat penyembahan dan kesungguhan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat kesungguhan hati kita di dalam kita menyembah dan mencari Tuhan ya, dan menyetujui apapun yang Tuhan rancangkan. Ya, apa yang terjadi kita harus terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami belajar berterima kasih dan lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengasihi kepada Tuhan. Apalagi kalau kumpul semua keluarga, ajar keluarga kita ya menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apapun persoalannya, serahkan kepada Tuhan. Saya pernah lihat di layar televisi ada seorang anak kecil, dia berdoa sampai menangis. Tuhan, kapan berlalunya corona ini Tuhan, supaya kami bisa sekolah, bisa ketemu dengan teman-teman dan guru-guru kami. Sudah kangen sekali anaknya ya, cuma tinggal terus di rumah, tentunya sudah bosan di rumah. Tapi kalau Tuhan adakan seperti ini, berarti kita harus mengucap syukur. Semua ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Dan
ini melihat hati kita, keluarga kita, apakah ada persatuan, adakah kerukunan untuk bersatu mencari Tuhan, atau hanya memikirkan kepentingan duniawi. Mungkin ada yang berkata, saya kan bisa walaupun dalam COVID pandemi ini saya bisa bekerja, saya bisa mencukupi keluarga. Jangan sombong, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan kepada saudara. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan dan jangan melupakan Tuhan. Berkatalah, terima kasih Tuhan, kalau saya berada sebagaimana ada ini bukan kuat gagah saya. Saya diberkati ini bukan karena kepintaran saya, tetapi karena Tuhan. Berkatalah demikian, ini semua karena Tuhan, bukan kemampuan kita. Ya, semua Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah itu turut bekerja, dia tidak diam. Dia hanya melihat penyerahan hati kita, kesungguhan hati kita di dalam menghampiri kepada Tuhan. Dia melihat kita, apakah kita hidup dalam kekudusan atau tidak. Dia tahu isi hati kita. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebab itu kita mau berkata, Tuhan tolonglah kami dalam menghadapi situasi sekarang. Mari Tuhan berkati keluarga kami, berkati kebutuhan keperluan kami Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami, sandaran hidup kami. Sebaliknya, orang yang selalu bersungut-sungut dan mengomel berarti sedang memprotes kedaulatan Tuhan atas setiap kejadian, atas peristiwa yang dialaminya, dan tidak mempercayai Tuhan. Jadi apa yang terjadi, jangan protes, jangan membantah, ya, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus menghadapi cawan penderitaan, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu berlalu daripada, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Demikian juga dalam kehidupan kita, apa yang terjadi kita belajar Tuhan, apa yang terjadi kami belajar berterima kasih. Semua ini diluaskan Tuhan, kami lebih tekun, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kemampuan, kepintaran kami semuanya. Di segala keadaan, biarlah kita belajar untuk menempatkan firman Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Karena kehendaknya pasti yang terbaik bagi kita. Kalau kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik Allah inginkan dalam kehidupan kita. Banyak waktu sudah diberikan Tuhan kepada kita mengutamakan jasmani ini. Sekarang waktunya kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita orang tua mengajarkan juga kepada anak-anak kita bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, ya. Jangan berharap kepada orang tua, ya. Kata firman Allah, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tapi diberkati dia yang mengandalkan Tuhan. Karena itu izinkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dan ikutilah alurnya Tuhan, yang jangan sekali-kali keluar dan mengomel karena masalah. Percayalah bahwa masalah adalah cara Tuhan untuk mengerjakan perkara besar. Kita tahu karena masalah Tuhan akan menyatakan perkara besar di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu di dalam Alkitab Sadrak, Mesak, Abednego, ya, ketika pemuda ini, mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Pada zaman Raja Nebukadnezar, rakyatnya disuruh menyembah kepada patung. Singkat cerita, ketika pemuda ini
tidak mau menyembah patung. Raja berkata, kalau kamu tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan ini, akan dimasukkan ke dalam dapur api yang dinyalakan 7 kali panasnya. Mereka katakan, kami tetap menyembah kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Raja jadi marah. Raja katakan, ikat ketiga pemuda ini, lemparkan ke dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali panasnya. Pada waktu dilemparkan, saudara, raja melihat bukan 3 orang lagi, tetapi menjadi 4 orang. Siapakah dia? Ada Allah bersama dengan mereka. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang yang tahu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam masalah mereka tetap tekun kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tolong kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Raja melihat, wah, dia katakan kepada menteri-menterinya, tadi kita masukkan ke sana ada 3 orang, sekarang ada 4 orang. Wah, dewa mereka bersama dengan mereka, itulah Allah mereka. Ya, dikatakan begitu. Lalu dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar. Maka ya Tuhan, mereka terus keluar. Mereka lihat, loh, rambutnya tidak terbakar, pakaiannya tidak terbakar, bau gosong tidak ada. Itu mujizat Allah terjadi di tengah-tengah masalah. Kalau kita tetap bertekun kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan, barang siapa yang menghina Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal. Lagi pula rumah mereka akan dirobohkan, kata firman Allah. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketiga pemuda ini mendapat pekerjaan yang diberi kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Nah, di balik masalah ada rencana indah yang Tuhan boleh kerjakan kepada 3 pemuda ini. Mereka tidak memberontak dengan masalah terjadi, mereka tidak ngomel, sudah pasrah kepada Tuhan. Di saat kita tidak berdaya, pasrah kepada Tuhan, di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya. Amin. Amin. Kita aminkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, menolong kita semuanya. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saudara di rumah, Tuhan ada bersama dengan kamu. Firman Allah katakan 2-3 orang berhimpun karena nama Tuhan, Tuhan ada. Apakah persoalanmu saat ini? Engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami masalah berat dalam keluarga, menghadapi usaha, keuangan, datang kepada Tuhan, serukan kepada Tuhan yang berkuasa. Dia akan menyatakan kuasanya. Amin. Amin. Sebelum terjadi kita sudah katakan amin, Tuhan sudah jadikan, Tuhan sudah jawab doa. Dan kalau kita punya keyakinan demikian, wah, kita merasakan ada satu sukacita dalam kehidupan kita. Tak ada mujizat tanpa masalah. Jadi kalau saudara ada masalah di rumah, saudara-saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan persalahkan Tuhan. Kenapa saya begini? Kenapa rumah tanggaku begini Tuhan? Kenapa begini? Ya, kita koreksi hidup. Kok kami tidak ada persatuan? Ibu bapak, anak-anak gimana ini Tuhan? Berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan kuasai hati, jiwa, pikiran kami. Biar kami keluarga ada persatuan menghampiri Engkau Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan mau kita keluarga dipulihkan. Allah mau dipulihkan, kan kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang atau panggil kita. Kalau kita dalam kesatuan hati, di dalam apa saja kita kerjakan, kita melihat keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Tanpa ada mujizat, saudara, tanpa masalah. Tidak ada mujizat kalau tidak ada masalah. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Bersungut dan omelan tidak akan mengubah keadaan, malah membuatnya makin buruk dan semakin memperpanjang waktu Tuhan. Memproses kita bagaimana umat Israel. Kalau kita lihat Allah memproses kita semua. Ya.
apalagi umat Israel. Kita tahu umat Israel ini orang-orang yang keras kepala, kata firman Allah, suka memberontak, pandang enteng kepada hambanya memimpinnya. Tetapi Tuhan yang tolong hambanya yang memimpin mereka, memberikan ketabahan, kesabaran ya. Dan apa yang terjadi mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Saudara boleh bayangkan, panjang waktunya, lama. Kok kita berputar-putar di padang gurun ini ya? Kalau saya lihat layar televisi, pasir semua, tidak ada pohon-pohon di sini. Kok diajak di sini gimana ini? Mulai ngomel mereka ya. Tuhan melihat omelan-omelan mereka. Tuhan tahu ya. Sebab itu di dalam apapun yang terjadi, mungkin ada maksud Tuhan mendisiplinkan dan merubah karakter kita semuanya. Allah mendisiplinkan ini bangsa Israel dan merubah karakter mereka supaya berubah, supaya jangan terus menjadi orang keras kepala, tidak mau dibilangin. Orang yang tidak mau dibilangin, yang benar suka membantah, memberontak. Bukan orang tua yang lawan, tetapi Tuhan yang memberikan pengertian. Jadi sabar ya orang tua menghadapi anak-anak, berdoa, jadikan anak-anak ini menjadi berkat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan materi juga berupa masalah atau penderitaan dalam sekolah kehidupan ini, agar kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ada masalah berarti kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab tanpa masalah seringkali kita melupakan Tuhan dan lebih bersandar kepada kekuatan sendiri. Justru ketika dalam masalah yang berat, manusia terdorong untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, dalam masalah mendekat kepada Tuhan. Ada satu bapak yang bersaksi ini. Oh, dia bilang, ini telur-telurnya semua sudah terkumpul ya, panen. Dia bilang, Tuhan sudah banyak sekali, sudah 300 telur, lebih dari ini Tuhan, tiap hari ini bertelur, tidak ada yang mau beli. Tuhan tolong dia bawa ke toko-toko, tidak ada yang mau beli. Malah mereka bilang, ini Pak, belum payu, belum laku ini, bagaimana? Dia pulang, dia capek dengan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia kira yang dia bawa itu laku semua, tidak ada satu pun yang laku. Lalu apa yang terjadi? Dia duduk di kaki Tuhan, dia berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan saya panen ini Tuhan. Siapa yang mau beli ini Tuhan? Saya serahkan aja kepadamu. Saya sudah tidak tahu jalannya bagaimana Tuhan. Dengan caramu sendiri saja. Tadi berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tahu-tahu berbel. Dengaran HP-nya ada bel. Bapak punya telur ayam? Punya. Saya mau beli lebih dari 300. Ada. Dia bilang ada. Benar Pak. Dan juga saya mau beli beras. Wah, dia tanya orang ini, lama tidak pernah ketemu orangnya, baru kali ini dia ngebel kepada bapak ini. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, Pak, saya butuh semuanya itu. Berapa banyak yang ada sama bapak, kirim semua itu telur, dan juga saya butuh beras. Dia bilang, oh sungguh Tuhan itu luar biasa. Ya, tadinya tidak laku, semuanya diambil. Dia katakan, untuk apa? Dia membagi-bagikan kepada orang-orang. Ya, Tuhan itu banyak cara. Manusia banyak kali udah khawatir, sudah bingung, bagaimana ini Tuhan? Kok ini panenanku kok tidak laku? Bagaimana Tuhan? Serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan hanya lihat penyerahan yang sungguh. Kekudusanmu Tuhan minta. Ya, hidup dalam kekudusan. Kerjakan pekerjaanmu dengan baik, maka Tuhan akan tolong dan memberkati engkau. Ya. Tuhan itu banyak cara untuk menolong kita. Apa yang menjadi masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Ya. Saat itu penyembahan dan doa yang begitu mendalam kuat dilakukan. Memang kalau orang dalam masalah ya, ada penyembahan yang sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan. Ini saya mau bersaksi. Kalau kemarin saya bilang kepada anak-anak saya, tanya, Oma, Dedi kamu diisolasi ya? Oh iya, di karantina di rumah sakit.
karena ada teman kami yang kena corona, jadi kami ini di karantina di sini. Nah, teman, kamu bagaimana? Sehat? Ya, sehat, tidak apa-apa. Tapi mam, tolong ya doakan karena keluarga atau Evi, anak-anak, karena nanti mereka diperiksa. Kapan? Saya besok, kemarin. Tuhan, tolong kita berdoa. Suruh berdoa, anak-anak di ngawer doa. Kita berdoa biar waktu diperiksa itu negatif. Berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ya, pada Evi sudah nangis tengah malam dia telepon sama kakaknya, tolong doakan saya. Besok nanti diperiksa gimana ini. Berdoa sama Tuhan. Saya selalu bilang sama dia, jangan nangis, berdoa, nyanyi kerjakan. Anak-anak kasih makan. Nanti imunmu turun. Sama dia, imunmu turun. Memang resikonya kalau kerja di rumah sakit kan, ya memang begitu. Sedangkan orang tak kerja aja di sana masih kena, apalagi ya. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan ya. Pada waktu datang, kita tanya, sudah datang, masih di jalan. Datang miskol ya kalau sudah sampai. Dia terus miskol sama saya. Saya langsung duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu pertolongan sudah dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Saya belum tanya sana. Premi sudah bilang, Mam, negatif. Oh, kamu sudah telepon. Oh, puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan kita, siapa tidak susah ya? Anaknya yang susah juga, tapi kita sebagai orang tua, kakak-kakaknya juga turut berdoa. Tidak ada cara lain, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Kami tidak bisa pilih kamu, kami tidak bisa berkesana, hanya kami berdoa kepada Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Semua dalam keadaan baik, baik di rumah, baik yang ada di karantina di rumah sakit, semua baik-baik. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Mudah bagi Tuhan memberkati kita, tetapi lebih penting lagi Tuhan memurnikan kualitas hidup kita. Jadi Tuhan memurnikan kualitas kita, apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak ya. Termasuk dalam hal mengucap syukur. Jadi belajar mengucap syukur di dalam penderitaan, kesusahan, cara manusia. Aduh Tuhan, tidak ada jalan keluar, gimana ini Tuhan Yesus. Serahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau meluaskan masalah ini. Tapi Tuhan tolong, berikan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kita aminkan, Dia sudah nyatakan dalam hati kita. Amin Tuhan, terima kasih Engkau sudah tolong ya. Mudah bagi Tuhan ya memberkati bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Dia akan memurnikan kekualitasan kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Jadi di dalam kita menghadapi semuanya, belajar mengucap syukur dan berkata, Tuhan perbaiki hidup kami. Jadi mendengarkan firman Allah, biar firman Allah meneguhkan kami, membawakan kami mengerti apa maksud-Mu dalam kehidupan kami ini. Haleluya. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu sangat baik bagi orang-orang yang mencari Dia. Dia tidak pernah kecewakan, Dia tidak pernah biarkan kita. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan yang menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Itulah sebabnya kita mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kita telah alami dalam kehidupan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah banyak mengalami kuasa pertolongan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita masih melangkahkan kaki, ini bukan kuat gagah kita. Ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau kita sudah bersyukur, serukan nama Tuhan, saksikanlah nama Tuhan. Di mana engkau pergi dan berada, jangan hanya mencari berkat. Di mana-mana ketemu dengan orang, jangan lupa saksikanlah nama Tuhan yang berkuasa, udah menolong kita semuanya.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Biarlah kebenaran firman Allah itu membawakan kita lebih mengerti firman Allah, dan kita dapat menjalani dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan singan biar maju ke depan. Kita menyanyikan Kau Bapa yang Mengasihiku. Haleluya. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, mari kita nyanyikan kor ini sama-sama. Kau Bapa yang Mengasihiku. Haleluya. Yang mengasihiku.
Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mengasihi, melayani-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang kami pandang, Engkaulah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itulah yang menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang Engkau telah sampaikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur karena Engkau Tuhan setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu tidak dapat kami hitung, tidak dapat kami kira, tidak dapat kami menghitung semua perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami berada di dalam kesesakan, ketika Engkau izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kami, ada suatu maksud dan tujuan yang luar biasa bahwa Engkau akan mengangkat kami. Dan ketika kami mengalami pengalaman-pengalaman yang seakan-akan menyakitkan tubuh jasmani kami, disitulah kesetiaan Allah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau bersyukur, kami mau bersorak, kami mau bergembira, kami mau memuji. Karena Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu dekat dengan kami, Allah yang adalah sahabat kami, adalah Allah yang adalah teman kami, Allah yang adalah sobat kami yang paling setia, yang selalu mendampingi kami, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan kemampuan, yang selalu memberikan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapan Allah, kuasa Allah senantiasa melingkupi, menyertai manapun saja dia berada. Engkau berkati Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa, biarlah jadi alat kepunyaan-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di tempat ini, di gereja, baik di rumah mereka masing-masing Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan membawa berkat bagi dalam kehidupan mereka, meneguhkan iman percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami meskipun padang gurun yang kami harus lewati. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Engkau akan mempertemukan kami dengan padang rumput yang hijau, dengan berkat-berkat bahkan kemuliaan Allah Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat kepunyaan-Mu yang sudah ada pada saat ini, yang sudah menyaksikan baik di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kuatkan iman percaya kami di dalam kami mengiring akan Engkau. Supaya kami Engkau dapati kami tetap setia ketika Engkau datang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja sampai orang dewasa. Kiranya Engkau berkati mereka semua. Damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka lakukan yang berkenan kepadamu, diberkati di dalam nama Yesus. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dimanapun saja mereka pergi dan berada. Tuhan, sertai mereka. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak ingat, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan niat orang jahat kami Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Allah, sukacita Allah menjadi bagian kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan pelayanan di tempat ini kami berdoa biarlah semakin hari semakin berkembang. Dan jiwa-jiwa yang baru, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Oh, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, terlebih khusus virus corona ini Tuhan. Oh, tetapi kalau hal ini boleh terjadi, biarlah ada hujan pertobatan, ada Tuhan. Oh Tuhan, di mana bangsa negara kami menyadari bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Biarlah bawa bangsa dan negara kami Tuhan untuk takut akan Engkau, menghormati akan Engkau Tuhan. Datang kepadamu Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Pakai para pemerintah kami Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang terendah, bahwa presiden, wakil presiden, para kabinet yang ada, Kau pakai, berikan hikmat marifat dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang benar, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan bukan buat untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk semuanya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga TNI Polri yang Kau percaya untuk Tuhan menjaga situasi dan kondisi bangsa negara kami Tuhan. Berikan mereka hikmat marifat daripada-Mu, kekuatan kesehatan limpah dari kehidupan mereka. Bahkan tim medis, tim dokter, Tuhan yang menangani, Tuhan, pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Jauhkan dari segala hal-hal yang diinginkan Tuhan. Berkati damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka, supaya mereka boleh melayani, memberikan yang terbaik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintahan daerah kami Tuhan, provinsi, wali kota, bupati Tuhan, kecamatan, camat Tuhan, bahkan RT RW, kepala desa, Engkau berkati mereka semua. Pakai mereka semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang menguasai segala keadaan, bahkan perekonomian kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, Tuhan, sehingga Tuhan bangsa negara kami tidak mengalami krisis, tapi biarlah semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Turunkan damai sejahtera sukacita di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, baik Ibu Yuli Tuhan, Tante Yuli, Ibu Tabara, bahkan Bapak Jupri Tuhan, Tuhan, Mama Jose, Tuhan, dan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak sebutkan Tuhan. Bahkan Om Wan juga Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, bahkan kami menyatukan hati kami dan bersama-sama dengan umat-umat kepunyaan-Mu, jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa buat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu, tangan-Mu yang penuh kasih itu menjamah setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan, angkat segala sakit penyakit mereka sampai ke akar-akarnya Tuhan. Gantikan dengan kesembuhan yang sempurna, gantikan dengan kesehatan yang sempurna, tahirkan kehidupan mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami mujizat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Biar mereka boleh menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti kehidupan kami, Allah yang berdasar dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai bahkan umat-umat kepunyaan-Mu yang di rumah. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan panjang minggu yang akan berjalan di Tuhan, kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, kemanapun kami beraktivitas, kiranya Tuhan menyertai kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang dengan mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dan niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Virus corona, kami tolak dalam nama Yesus, menjauh dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami mau persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Terima berkat. Diberkatilah Engkau di rumah, diberkatilah Engkau di dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah hasil ladang-Mu, hasil pertanian-Mu, hasil usaha-Mu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga-Mu, suami-Mu, istri-Mu, anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu, diberkati di dalam nama Yesus.
dicukupkan segala kebutuhanmu, baik makan, minum, pakai, di dalam nama Yesus diberkati, di dalam nama Yesus. Oh berkat, oh Tuhan, luar biasa terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Itu sebabnya kami terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengantar penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.